Apa kabar semua? Pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi kuadrat bagian pertama, fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran diharapkan setelah menonton video ini kamu dapat memahami fungsi kuadrat, menentukan nilai fungsi kuadrat, dan menggambar grafik fungsi kuadrat. Pertama kita bahas tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yaitu suatu fungsi yang pangkat variabel tertingginya adalah 2. Bentuk umum f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, dengan f(x) sama dengan y yang merupakan variabel terikat, x adalah variabel bebas, A dan B merupakan koefisien, C adalah suatu konstanta. Ya. Fungsi kuadrat juga sering ditulis dalam bentuk persamaan kurva, yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Contoh dari fungsi kuadrat, f(x) sama dengan 2x kurang 1, f(x) sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1, f(x) sama dengan 4x kuadrat. Menentukan nilai fungsi. Ya. Suatu fungsi kuadrat dapat menentukan nilai fungsi. Suatu fungsi kuadrat dapat kita tentukan nilainya jika diketahui nilai x. Ya. Contoh, menentukan nilai fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat tambah 4x kurang 15. Untuk x sama dengan negatif 1, x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan 2. Ya. Di sini ditentukan nilai x-nya adalah negatif 1, 0, 1, dan 2. Ya. Maka pembahasannya ya dari persamaan fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat tambah 4x dikurang 15. Menentukan nilai fungsi f, ya, satu persatu nilai x tadi kita substitusikan atau kita ganti dengan negatif 1, ya. X-nya kita ganti dengan negatif 1, f negatif 1 sama dengan 3 dikali negatif 1 kuadrat ditambah 4 dikali negatif 1 dikurang 15. Hasilnya adalah negatif 16. Kemudian x sama dengan 0, f0 sama dengan 3 dikali 0 kuadrat tambah 4 kali 0 dikurang 15. Hasilnya adalah sama dengan negatif 15. X sama dengan 1, f1 sama dengan 3 kali 1 kuadrat tambah 4 kali 1 dikurang 15. Ya, hasilnya adalah negatif 8. X sama dengan 2, F2 sama dengan 3 dikali 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 dikurang 15. Ya. Hasilnya adalah 5. Grafik fungsi kuadrat berupa parabola. Ya. Dia berupa parabola, bisa parabola terbuka ke atas atau parabola terbuka ke bawah. Ya. Grafik fungsi memiliki beberapa unsur. Ya. Ini kita perhatikan gambar. Kemudian kita lihat ya, yang pertama pembuat nol fungsi. Ini dia pembuat nol fungsi yaitu x1 dan y1. Ini kita misalkan x1, ini x2-nya ya.
Kemudian persamaan sumbu simetri. Kemudian nilai minimum atau maksimum fungsi. Nilai minimum atau maksimum ini. Ya, ini karena dia terbuka ke atas parabolanya berarti dia memiliki nilai minimum. Kalau dia terbuka ke bawah seperti ini, maka ini dikatakan nilai maksimum. Ya. Kemudian koordinat titik balik atau titik puncak. Koordinat titik baliknya adalah PQ, ya. Itu adalah titik balik puncak. Kalau dia terbuka ke atas, berarti titik balik minimum, terbuka ke bawah, titik balik maksimum. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat memiliki sifat yang utama. Ya, yang pertama adalah grafik terbuka. Grafik terbuka ini ditentukan oleh nilai A. Ya. Apakah grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, ya. Jadi kalau A-nya nilainya besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Jika A-nya kecil dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Dalam artian, kalau A-nya bernilai positif, maka grafik terbuka ke atas, ya. Kalau nilai A-nya negatif, maka grafik terbuka ke bawah, ya. Yang kedua adalah titik potong sumbu X, ya. Titik potong sumbu X ini dipengaruhi oleh nilai diskriminan atau D, ya. Jika D-nya besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jika D sama dengan 0, grafik menyinggung sumbu X di 1 titik. Jika D kecil dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X sama sekali, ya. Kita perhatikan tabel berikut. Nah, ini dia hubungan antara nilai A dan nilai diskriminan, ya. Memotong sumbu X, ya, D-nya besar sama dengan 0, A-nya besar sama dengan 0. Artinya apa? Nilai A-nya positif, ya. Kalau ini sumbu X, berarti ini X1, kemudian X2, ya. Kemudian kalau dia terbuka ke bawah berarti nilai A-nya kecil dari 0 atau bernilai negatif. Kalau dia menyinggung, ya, kurvanya hanya menyinggung di sumbu X, ya, titik balik maksimum dan minimumnya hanya menyinggung di sumbu X. Yang terakhir, grafik tidak memotong sumbu X sama sekali, ya. Dia berada di atas sumbu X, di atas atau di bawah. Ya, terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ada beberapa cara yang kita gunakan, ya. Bisa menggunakan tabel atau kita menentukan 3 buah titik potong sumbu X, titik pondok sumbu X, dan titik puncak, ya. Yang pertama kita ambil contohnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X tambah 1, ya. Dengan daerah asal negatif 2 lebih kecil dari sama dengan X, X kecil dari sama dengan negatif 4. Atau nilai X-nya dimulai dari negatif 2 sampai 4. Ya. Sekarang mari kita lihat tabel berpasangan, ya, tabel berpasangan berikut. X-nya dimulai dari negatif 2, ya, maka kita masukkan ke persamaan atau kita substitusikan. X kuadrat berarti negatif 2 pangkat 2 itu adalah 4. Nah, kemudian negatif 2 dikali negatif 2 juga 4. Maka nilainya adalah 9. Ingat di awal, ya, nilai Y adalah nilai terikat atau bergantung. Kemudian negatif 1. Kita substitusikan negatif 1 kuadrat itu 1. Negatif 2 dikali negatif 1, 2. Kita jumlahkan hasilnya 4. Kalau dia 0 berarti 0 kuadrat 0. Negatif 2 dikali 0 juga 0 ditambah 1. Kemudian yang satunya 1, negatif 2 ditambah 1 juga 0, ya.
Kemudian 2-nya 4 dikurang 4. Ya, negatif 2 dikali 2 negatif 4. Ditambah 1 hasilnya 1. Kemudian 3, 9 dikurang 6. Ditambah 1 hasilnya 4. 16 dikurang 8 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 9. Sehingga dapat nilai Y-nya, maka dapat kita tentukan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut ya. Himpunan pasangan berurutannya itu adalah ya negatif 2, 9, kemudian negatif 1, 4, 0, 1, 1, 0, kemudian 2, 1, 3 dengan 4, 4 dengan 9 ya pasangannya ya. Maka dapat dia himpunan pasangan berurutannya setelah kita tentukan, kita masukkan ke dalam grafik atau titik potongnya, titik koordinatnya kita letakkan di dalam grafik. Ya, pertama negatif 29, berarti ini negatif 29. Kemudian negatif 1, 4. Jangan bising lah, sana lah teriak-teriak. Ya. 0, 1. Kemudian 1, 0. 2, 1. 3 dengan 4. 4 dengan 9 ya, titik potongnya ya. Setelah kita tentukan koordinat ke titiknya, maka kita hubungkan ke titik-titiknya sehingga membentuk kurva parabola. Ya, ini dia terbentuk suatu kurva parabola dengan titik puncaknya berada di titik 1, 0 ya. Kenapa dia terbuka ke atas? Karena nilai A-nya positif sesuai dengan sifat dari grafik fungsi kuadrat. Jika A bernilai positif atau besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Kita lihat contoh yang kedua ya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 12. Jawab. Untuk yang kedua kita gunakan dengan beberapa ketentuan ya. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu titik potong grafik fungsi dengan sumbu X ya, di mana nilai Y-nya sama dengan 0. Kita lihat ya. X kuadrat ditambah 4X kurang 12 ya. Untuk mencari nilai X kita gunakan metode pemfaktoran. Masih ingat kan di persamaan kuadrat menentukan akar-akar persamaan kuadrat kita gunakan pemfaktoran ya. Sehingga diperoleh X dikurang 2 dikali X tambah 6 sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2 atau X tambah 6 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 6. Ya, jadi nilai X-nya 2 dan negatif 6. Maka diperoleh titik 2,0 dan titik negatif 6,0. Ya. Yang berikutnya, kita menentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu Y. Ya. Untuk grafik fungsi dengan sumbu Y, ini nilai X-nya sama dengan 0. Atau kita tulis aja dengan singkat titik 0C ya. Karena kalau kita substitusikan ke persamaan ya, maka nilai X-nya 0. 0 kuadrat 0 ditambah 4 kali 0 itu 0. 0 tambah 0, 0 dikurang 12 ya. Jangan diperoleh negatif 12. Maka ditentukan dengan titik 0C sama dengan 0 negatif 12 ya. C-nya adalah negatif 12.
Yang berikut dengan menentukan titik puncaknya. Apakah titik puncaknya titik balik minimum atau titik puncak maksimum ya. Pertama kita tentukan sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu adalah X sama dengan min B per 2A. Yang mana B-nya? Ya, kita lihat persamaannya ya. A di sini sama dengan 1. B-nya sama dengan 4. C-nya sama dengan negatif 12 ya. Maka kalau kita buat dalam bentuk persamaan ya, X-nya sama dengan min 4 per 2 dikali 1. Min 4 dibagi 2 hasilnya adalah min 2 ya. Jadi diketahui X sama dengan 2. Kemudian nilai X kita substitusikan ke persamaan X kuadrat tambah 4X dikurang 12 ya, sehingga diperoleh nilainya adalah negatif 16. Maka koordinat titik puncaknya adalah 2 negatif 16. Nah, sekarang kita gambarkan grafiknya. Ya, yang pertama kita tentukan titik 20. 20 berarti X-nya 2, Y-nya 0. Kemudian titik negatif 6. Kalau ini negatif 5, berarti ini negatif 6 ya. Negatif 6, 0. Kemudian titik potong grafik sumbu Y. 0, negatif 12. Berarti X-nya 0, Y-nya negatif 12. Kemudian sumbu simetrinya adalah negatif 2, negatif 16. Negatif 2, negatif 16. Ya, sekarang kita gambarkan bentuk grafiknya ya. Karena nilai A-nya positif, maka parabolanya terbuka ke atas. Dan dia memiliki titik puncak minimum ya, atau titik balik minimum di titik negatif 2, negatif 16. Kita tarik garisnya. Terus ke bawah. Kemudian nah, ya. Ini dia. Titik puncaknya atau titik balik minimumnya berada di titik negatif 2, negatif 16. Pembuat nol fungsinya adalah negatif 6, 0 dan 2, 0. Kita lihat soal yang ketiga. Di sini kita perhatikan persamaan kuadratnya. Y sama dengan, fungsi kuadratnya Y sama dengan 3 ditambah 2X dikurang X kuadrat. Ya, kalau kita perhatikan di sini nilai A-nya bernilai negatif. Ya, berarti kalau nilai A-nya negatif, nanti bentuk parabolanya akan terbuka ke bawah. Sekarang kita lihat, apakah betul bentuk parabolanya akan terbuka ke bawah. Yang pertama, kita tentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu X. Ya. Di mana nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Kemudian kita cari dengan menggunakan faktorisasi ya, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan negatif 1 ya. Jadi diperoleh titik 3,0 dan negatif 1,0. Kemudian kita tentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu Y ya, yaitu 0, 3 ya. X-nya 0 tambah 3 berarti 0,3. Kemudian yang terakhir titik puncaknya ya. Ini kita lihat apakah titik puncaknya maksimum atau minimum. Pertama kita tentukan sumbu simetrinya ya, X sama dengan min B per 2A. Berarti C-nya di sini A-nya sama dengan negatif 1, B-nya 2, dan C sama dengan 3. Ya. Maka nilai X-nya diperoleh sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan ke persamaan, Y-nya diperoleh sama dengan 4.
Ya, sehingga koordinat titik puncaknya adalah 1,4. Sekarang kita gambar grafiknya. Yang pertama kita tentukan titik potong sumbu X-nya. Ya, berarti 3, 0. Kemudian negatif 1, 0. Kemudian titik potong sumbu Y-nya 0, 3. Ya. Titik puncak koordinatnya adalah 1, 4. Kemudian kita gambarkan, ya. Kita tarik, kita hubungkan garisnya. Kita hubungkan garisnya, ya. Nah, sehingga tadi di awal saya katakan karena A-nya lebih kecil dari 0 atau A-nya bernilai negatif, maka dia mempunyai titik balik maksimum. Ya, berada di titik 4. Sumbu simetrinya adalah 1, 4, ya. Contoh yang keempat atau yang terakhir. Gambar berikut menunjukkan fungsi Y sama dengan Fx pada bilangan real dengan Fx sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 12, ya. Tentukan A pembuat nol fungsi, B titik potong grafik dengan sumbu Y, C nilai minimum fungsi. Ya. Yang pertama kita tentukan pembuat nol fungsi. Untuk menentukan pembuat nol fungsi, potong grafik sumbu X, ya, dengan nilai Y sama dengan 0. Ya, diperoleh X kuadrat tambah X kurang 12. Kita faktorkan X tambah 4 dikali X dikurang 3. Sehingga X diperoleh sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 3. Ya. Maka titik koordinatnya negatif 4 kurang 0 dan 3, 0. Berikutnya titik potong grafik fungsi dengan sumbu Y yaitu 0, negatif 12 titiknya, ya. Kemudian nilai minimum fungsinya kita tentukan sumbu simetrinya yaitu min B per 2A, ya. Sehingga diperoleh sumbu simetrinya adalah negatif 1/2. Maka nilai minimum fungsinya kita substitusikan X sama dengan negatif 1/2 ke persamaan fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 12. Sehingga Y-nya diperoleh adalah negatif 12 1/4, ya. Jadi di sini bisa kita tentukan pembuat nol fungsinya adalah negatif 4 kan 3. Kemudian titik potong sumbu X-nya adalah 0, negatif 12. Dan nilai minimum fungsinya, ya, itu negatif X-nya setengah. Kita misalkan di sini negatif setengah. Kemudian Y-nya adalah negatif 12 1/4, ya. Dia hampir mendekati, ya, hampir rapat. Inilah dia nilai minimum fungsinya, ya.